izin saya menceritakan kisah mistis saya. Awal mula ceritanya itu di tahun 2016. Itu rumah dibilang baru sih karena baru beli ya. Ibuku beli dan setelah dibeli nggak langsung ditempatin sekitar 6 bulan kurang lebih. Jadi selama 6 bulan itu kan lampu memang belum dinyalakan, sengaja dimatikan. Dan kebetulan rumah itu sebelum kita beli adalah rumah seorang yang katanya orang pintar, kalau kita sebutnya dukun lah ya. Terus di situ ceritanya saya lagi ada problem sama keluarga, berantem lah ceritanya, sampai kabur dari rumah. Habis itu sekitar jam 2 malam, karena gak ada tempat untuk tidur, pergilah ke rumah itu maksain. Nyampe pintu tuh dibongkar sendiri pakai kayu tuh biar bisa masuk ke dalam. Nauzubillah, gelap, berserak sampah ini tuh. Ngeri pokoknya, kalau dibilang angker ya jelas angker lah pasti kan. Namanya juga rumah bekas dukun. Ya namanya orang kepepet, takut gak takut, mau gak mau terpaksa lah tinggal tidur di situ. Itu kejadian pertama yang pas gue masuk dalam tuh angin berhembus. Awalnya biasa-biasa saja lah, ngiranya angin biasa. Pas maksain tidur dalam keadaan gelap, si keramik itu masih berserak sampah, tidurlah. Mungkin sekitar jam 2 mungkin ya, karena pas masuk gak bisa langsung tidur itu. Ya pokoknya sampai pagi pun gak bisa tidur karena ada kejadian gini. Seperti gimana kita lagi baring, ada yang meluk dari belakang. Nah, bagian-bagian seperti tangan, kaki itu kerasa dingin. Kerasa seperti dipeluk orang tapi wujudnya gak ada. Nah, itu satu. Sampai maksakan diri untuk ngibasin tapi mata gak berani buka. Setelah itu sampai azan subuh gak bisa tidur, cuman merem-meremin mata aja. Bunyi di atas seng itu seperti yang jalan ini itu segala macem. Wah pokoknya ngeri lah. Terpaksa lah bertahan di situ sampai subuh. Subuh ceritanya udah siang, dibersihkan lah, diberesin. Selesai cerita malam tuh. Untuk cerita lanjutannya, karena udah selesai dari situ, ceritanya udah baikan sama keluarga, udah balik kurang lebih seminggu, ngajaklah keluarga bersihin rumah itu. Dan kebetulan beberapa minggu setelah itu aku nikah sama istriku. Nikah, hari ini nikah, malam itu juga langsung tinggal di situ. Itu ada kejadian yang lucu juga. Kita nggak langsung tinggal berdua, ada abang ipar yang nemenin di situ. Bukan abang ipar ya, orang lain temen tapi udah gue anggap saudara sendiri. Itu ngalamin satu malam itu kita bareng, merasa diganggunya tapi lucu, bukan menghantui atau apa. Kaki kita 3 orang merasa digelitikin semua. Tahu-taunya pas pagi lah saling cerita, gak bisa tidur digelitik lah sama bilang. Kejadian lainnya kan sering tuh, aku orang organisasi juga, jadi sering lah ngumpulin kawan-kawan di situ nongkrong. Dibilang enggak atau betul itu antara percaya dan enggak. Karena apa? Bisa kita tidur di dalam, tiba-tiba bangun ada di paret samping rumah. Terus ada juga yang badannya dipakein sama ban motor. Kadang nggak ngerti juga. Nah, terus ada lagi kejadian itu gue sendiri tuh, aku sendiri yang ngalamin. Kan berseberangan nih, ada kamar kecil. Itu dulunya bekas si dukun itu prakteknya di situ. Jadi sama kamarku itu pas berseberangan, belum ada pintu tuh. Jadi cuma tutup gorden. Sekitar jam 12 malam tuh, malam Selasa masih ingat. Pas aku terbangun, tiba-tiba bangun duduk,
Dia di seberang, nampak jelas itu, cuman ngebelakangin, gak mau ngadepin. Sosoknya itu perempuan, pakai baju putih, ada darah-darahnya gitu, rambutnya panjang. Kalau kaki sepertinya gak tahu lah, tak nampak karena ketutup bajunya itu aku sama sekali gak bisa gerak, gak bisa gerak, mau teriak pun gak bisa. Yang aku bisa itu cuma ngeluarin air mata. Tak lama, kurang lebih beberapa detik aku berkedip, udah gak ada dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu, pokoknya setiap kejadian tuh malam Selasa terus. Malam Selasa, malam Jumat sepertinya gak pernah lah. Malam Selasa tuh lapar tengah malam, bikinlah nasi goreng pakai terasi. Memang kalau kata orang Sunda kan, di kampungku gak boleh kalau tengah malam masak terasi. Itu ngundang aroma apa, jadi si makhluk itu tuh seneng sama wangian gitu terasi itu. Selesai aku masak itu, bunyi yang masak terang trung tuh, ditengok diintip gak ada apa-apa, ditengok diintip gak ada apa-apa, selama 3 kali. Terus yang kejadian yang lebih ku bilang mengerikan, tak nampak tuh gini. 3 tahun aku nikah, gak langsung dikasih momongan. Dikasih cuman gini, 3 kali berisi, 3 kali juga hilang tiba-tiba. 3 kali berisi, 3 kali hilang tiba-tiba. Sampai yang ketiga kali yang terakhir itu, istriku yang dengar aku lagi main PS jam 2 malam, di malam Selasa juga itu. Bayangin, ada suara bayi pas di dalam gendang telinga. Dicari selak beluknya gak ada. Cobalah dicari ke belakang rumah. Ada, cuman gak nampak wujud. Yang nampak wujud tuh cuman gini. Dia seperti dalam sema-sema itu terbang, warnanya putih tapi cepat. Seret ke atas genteng. Diintip lagi ke atas genteng, turun dia ke, kan samping rumah tuh dulu ada pohon apa besar, dah karet mungkin ya, pohon besar, tapi sekarang udah gak ada, udah dibakar tetangga. Larinya ke situ, di situ ngilang. Sampai aku berdiri, cuman bisa berdiri gak bisa gerak gara-gara lihat kejadian itu. Nah selesai itu, pokoknya selama 3 tahun 3 kali merasa istriku itu hamil, hilang terus, tiba-tiba hilang. Hilang bukan jatuh atau apa, kalau yang keguguran kan jatuh pasti sakit, ini gak ada sama sekali. Nah, terus udah itu pulang kampung lah ceritanya ya. Di kampung gak diam juga, kita nanya sama yang bisa gitu, dan alhamdulillah udah diobatin. Memang katanya sih masih angker, walaupun rumah itu udah ditinggalin orangnya, tetap ada katanya. Aku pun selama di situ dulu itu 3 kali jumpa mustika, cuman udah kubuang semua. Ada yang dibakar, ada yang dibuang ke laut. Kalau untuk info apa, cerita yang lebih panjang lebar lagi, mungkin lebih enaknya pas cerita lah ya, kalau takut kepanjangan di sini. Oke, makasih, itu aja pengalaman yang bisa aku ceritakan. Lebih kurangnya mohon maaf, sebetulnya masih ada cuman takut kepanjangan. Terima kasih Bang, assalamualaikum.